Udah, hati-hati. Kita langsung pulang ya. Gue Mary. Tahun ini tahun pertama gue masuk kuliah jurusan ilmu komunikasi. Kampus gue rada jauh dari rumah, jadi gue harus berangkat pagi, naik transportasi umum karena ortu gue ngelarang buat ngekos. Dan itu no debat. Keputusan milih jurusan komunikasi adalah hal paling berani yang pernah gue ambil dalam hidup gue. Dan untungnya kali ini papa setuju, nggak kayak biasanya. Kehidupan kampus gue cukup menyenangkan sekaligus challenging. Temennya rame, dosennya juga asik-asik. Tapi sebenarnya gue paling gak suka kalau teman-teman gue minta jawaban waktu ujian. Cuman daripada harus berdebat dan mereka jadi gak suka sama gue, ya udahlah, gue kasih aja. Selesai kelas, kadang teman-teman gue suka ngajakin jalan atau nongkrong. Pengen sih bisa ikutan hangout sama mereka, ngerasain serunya sama temen-temen. Tapi daripada di rumah terjadi perang dunia ketiga, lebih baik gue memilih untuk langsung pulang. Capek, frustasi. Lo tahu yang benar, tapi lo gak bisa ngomongnya. Pengen deh rasanya gue bisa berani ngeluarin apa yang ada di pikiran gue. Coba kalau gue lebih berani dan percaya diri, mungkin nantinya gue bisa jadi wanita karir yang gak harus selalu ngikutin apa kata orang lain. Kayaknya semua itu cuma angan-angan deh. Karena gue gak pernah berani buat speak up. Gue takut semua akan jadi masalah yang lebih besar. Papa yang pastinya gak akan setuju kalau gue banyak di luar. Teman-teman yang gak mau terima gue kalau mereka gue kasih tahu yang benar. Gue capek harus hidup pakai topeng terus. Bersamamu Bapa, ku lewat. Ingin menemukan keberanianmu? Jangan lewatkan kesempatan ini, daftar sekarang. Apa nih? Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Sapaan Pagi. Mari kita memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami mau memulainya dengan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, sehingga hari-hari yang kami jalani, khususnya hari ini, boleh memperkenankan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Ya, jemaat GKI Layur maupun Bajem Green Wisata yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan merenungkan sebuah tema, yaitu rasa aman yang dibenci Tuhan. Dilandasi dari Amos 6 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakannya dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Mari kita simak bersama. Celakalah kamu yang hidup enak di Sion, dan kamu yang merasa aman di Samaria. Kamu, hai tokoh-tokoh masyarakat bangsa Israel yang istimewa ini, kamu yang biasanya didatangi rakyat untuk dimintai pertolongan. Pergilah lihat di Kalne, lalu berjalanlah terus ke kota Hamat yang besar itu, kemudian ke kota Gad di Filistin. Sangkamu kota-kota itu lebih baik dari kerajaan Yehuda dan Israel.
Apakah wilayah mereka lebih besar dari wilayahmu? Kamu bersikeras bahwa hari malapetaka masih jauh, tapi perbuatan-perbuatanmu hanya mempercepat tibanya hari kekejaman itu. Celakalah kamu yang berbaring di atas ranjang yang mewah-mewah dan berpesta dengan daging sapi dan domba yang muda. Kamu senang menggubah nyanyian seperti yang dilakukan oleh Daud, dan kamu memainkan lagu-lagu itu dengan kecapi. Kamu minum anggur dari gelas yang diisi penuh, dan kamu memakai minyak wangi yang terbaik. Tapi kamu tidak bersedih atas kehancuran Israel. Karena itu, kamulah yang pertama-tama akan diangkut ke pembuangan. Pesta-pesta dan perjamuan-perjamuanmu akan berakhir. Dengan tegas Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi telah memberi peringatan ini. Aku benci akan keangkuhan umat Israel. Aku tak senang dengan istana-istana mereka yang mewah. Ibu kota mereka bersama semua yang ada dalamnya akan kuserahkan kepada musuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebutuhan akan rasa aman itu adalah kebutuhan semua umat manusia. Namun yang menjadi persoalan adalah di mana kita meletakkan sumber rasa aman itu. Dan yang berikutnya adalah apakah kita dengan tepat meletakkannya. Dan dalam konteks kita sebagai umat Tuhan, apakah rasa aman itu memang adalah rasa aman yang dikehendaki oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian yang kita baca ini, Nabi Amos memang mengkritik para penguasa yang ada di Yehuda maupun yang ada di Samaria, yang ada di Yerusalem maupun yang ada di Samaria, yang ada di kerajaan selatan maupun di kerajaan utara. Nabi Amos mengkritik para penguasa, para petinggi, para pemuka-pemuka pemerintahan, yang ternyata mereka dikatakan memiliki rasa aman yang salah, rasa aman yang palsu. Kenapa saudara-saudara bisa dikatakan demikian? Karena mereka merasa aman karena sudah menikmati segala fasilitas-fasilitas hidup, segala kemewahan, segala keperluan kebutuhan hidup, makanan-makanan yang enak, tempat tidur yang baik, tempat tinggal yang baik, bahkan menikmati musik, membuat musik, menggubah lagu, tiap hari berpesta pora, nggak pernah kekurangan makanan yang enak. Apa yang salah dengan semua itu, saudara-saudara? Karena ternyata mereka mendapatkan semuanya itu dengan menindas rakyatnya sendiri. Tidak peduli dengan nasib orang-orang yang ada di bawah mereka. Mereka melakukan pemerasan, mereka melakukan ketidakadilan, mereka melakukan segala kejahatan dan tidak merasa bersalah sedikit pun. Bahkan mereka merasa tidak harus mempertanggungjawabkan semuanya itu. Karena itu Amos mengkritik mereka dengan keras, mewakili suara dari Tuhan, bahwa apa yang mereka lakukan itu
akan mempercepat hari penghukuman Tuhan atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak akan peduli, Tuhan tidak akan melihat, Tuhan tidak akan bertindak. Tetapi Amos mengatakan bahwa justru segala kejahatan yang mereka lakukan itu akan mempercepat tibanya hari penghukuman atau penghakiman dari Tuhan, yaitu mereka akan dibawa sebagai tawanan, sebagai orang-orang buangan. Dan kepada mereka yang meletakkan rasa amannya di tempat yang salah, dengan cara-cara yang salah itu, Tuhan akan mengganjar mereka dengan merekalah yang ada di barisan yang paling awal. Merekalah yang akan merasakan terlebih dahulu penghakiman dan penghukuman yang dari Tuhan itu. Mereka akan di barisan yang paling depan ketika mereka akan diangkut sebagai bangsa yang ditawan oleh musuh yang memang dalam tanda kutip dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan akan perbuatan mereka yang salah, akan kedegilan hati mereka, akan kekerasan hati mereka itu. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari perikop ini. Mari kita meletakkan rasa aman kita yang terutama itu adalah pada apa yang diperkenan Tuhan. Apa yang membuat hati Tuhan itu senang. Masalah-masalah yang lain seperti kebutuhan akan kehidupan, kemewahan, makanan, minuman, kenikmatan, dan yang lain-lain itu kita letakkan di bawah terang apakah ketika kita mendapatkan semuanya itu, cara kita mendapatkan semuanya itu, dan cara kita mengelola semuanya itu, apakah diperkenan Tuhan atau tidak. Dalam konteks pandemi ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar bahwa dalam hal vaksin misalnya, negara-negara yang memiliki kemampuan untuk mengakses vaksin ternyata tidak bisa merasa aman sendiri. Meskipun negaranya sudah aman, sudah banyak yang divaksin. Tapi kalau ada negara-negara lain yang ternyata tingkat vaksinasinya rendah, nah di negara-negara seperti itulah varian-varian yang baru boleh bertumbuh, bermutasi, dan kemudian sampai juga akhirnya ke negara-negara yang kaya, ke negara-negara yang maju. Artinya Bapak Ibu boleh dikatakan bahwa rasa aman itu tidak bisa dimiliki sendiri. Harus dibagi-bagi ya, harus berbagi. Artinya kalau kita dipercayakan harta, kemampuan, apapun itu, Tuhan menghendakinya itu tidak bisa kita nikmati sendirian. Tuhan minta supaya kita itu juga berbagi. Dan itulah yang terjadi di perikop kita tadi. Ya, Tuhan membenci apa yang dilakukan, yang diperbuat, yang dipraktekkan oleh para penguasa itu, yang meletakkan rasa amannya pada tempat yang salah, tidak dengan ukuran yang salah, melupakan bahwa ada Tuhan yang melihat semua yang mereka lakukan. Ada Tuhan yang akan meminta pertanggungjawaban segala tindakan-tindakan yang mereka lakukan, termasuk dalam hal mencapai rasa aman itu yang ternyata dengan memeras melakukan ketidakadilan terhadap rakyatnya. Nah, kiranya hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita
diingatkan kembali, kita berefleksi kembali, di mana sih rasa aman yang kita miliki, kita letakkan di mana? Apakah Tuhan kita libatkan di dalam meletakkan rasa aman itu? Kalau mau gampang ngomong, cepat ngomong itu adalah bahwa setiap umat Tuhan harusnya meletakkan rasa amannya itu pada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Secara lebih sederhana, selama kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, seharusnya kita memiliki rasa aman itu. Meskipun itu bukan hal yang mudah untuk dipraktekkan. Lebih mudah memang kita merasa aman, meletakkan rasa aman seperti yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin Israel dan Yehuda waktu itu. Tetapi sebagai orang beriman, mari kita terus belajar meletakkan rasa aman kita pada kesenangan hati Tuhan, pada kehendak Tuhan. Mari kita belajar merasa aman ketika kita taat pada kemauan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan setia, dengan taat. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, dan memimpin kita sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami untuk tidak salah meletakkan rasa aman kami. Tolong ingatkan kami ketika kami meletakkan rasa aman kami pada hal-hal yang justru Engkau benci. Dan tolong kami untuk belajar memiliki rasa aman ketika kami melakukan hal-hal yang Kau kehendaki. Mohon berkat-Mu sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.